Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Sukmawati, salah satu dosen di Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, Universitas Muhammadiyah Parepare. Saat ini saya mengampu salah satu mata kuliah, yakni Sistem Pertanian Terpadu. Mata kuliah Sistem Pertanian Terpadu terdiri dari 3 SKS dan disajikan dalam bentuk perkuliahan 2 SKS dan praktikum 1 SKS. Dalam bentuk perkuliahan ada tatap muka, kemudian belajar mandiri dan penugasan terstruktur. Mata kuliah Sistem Pertanian Terpadu membahas 8 pokok bahasan. Yang pertama, 1. Potensi pengembangan sistem pertanian di Indonesia. 2. Konservasi tanah dan air dalam sistem pertanian terpadu. 3. Peran mikroba tanah dalam sistem pertanian terpadu. 4. Sistem pertanian terpadu berbasis agroforestry. 5. Pendekatan pertanian organik dalam sistem pertanian terpadu. 6. Faktor pendukung sistem pertanian terpadu dalam sistem budidaya terpadu berbasis ikan. 7. Sistem pertanian berbasis hortikultura untuk keberlanjutan dan profitabilitas yang tinggi. 8. Konservasi sumber daya dalam sistem pertanian berbasis padi untuk pertanian berkelanjutan. Dengan beban 3 SKS, muatan mata kuliah ini merupakan pengembangan dari mata kuliah pengantar agronomi, ekologi, budidaya tanaman hortikultura, budidaya tanaman pangan, dan perkebunan. Disajikan pada semester 6, dilaksanakan di dalam kelas perkuliahan dan praktikum di lingkungan pertanian. Metode pembelajaran yang dilaksanakan terdiri dari collaborative learning, studi kasus, dan project based learning. Collaborative learning adalah situasi di mana terdapat 2 atau lebih mahasiswa belajar atau berusaha untuk belajar sesuai secara bersama-sama, dan ini biasanya dilakukan dalam kelas perkuliahan. Kemudian ada pembelajaran studi kasus, adalah belajar yang dimulai dari identitas kasus-kasus pertanian, alternatif pemecahan kasus, melakukan investigasi kasus dengan menggunakan sumber belajar dalam menyusun laporan. Biasanya ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan umum mahasiswa dalam penyelesaian kasus. Kemudian project based learning merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Dan ini biasanya diterapkan untuk meningkatkan keterampilan khusus dalam mahasiswa. Kemudian, untuk interaksi perkuliahan saat ini sudah dilakukan secara daring. Namun, apabila situasi tidak memungkinkan, maka kita menggunakan aplikasi Zoom. Untuk kuesioner menggunakan Google Form, sedangkan pengumpulan tugas menggunakan WhatsApp dan YouTube. Adapun metode diskusi di dalam kelas, biasanya kami menggunakan metode jigsaw karena metode jigsaw ini dapat dilakukan untuk menggali potensi mahasiswa bagaimana bekerja secara berkelompok. Mata kuliah Sistem Pertanian Terpadu ini memuat 4 CPL atau capaian pembelajaran luaran, yakni bagaimana meningkatkan pengetahuan umum dalam menguasai teori dan konsep iptek pada bidang agroteknologi. Kemudian bagaimana meningkatkan keterampilan umum mahasiswa, di mana kita berharap mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, dan kreatif dalam menerapkan iptek budidaya tanaman sesuai dengan standar kompetisinya. Biasanya dilakukan dengan menggunakan metode pemecahan kasus. Kemudian, peningkatan keterampilan umum mahasiswa mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai lokal Islami. Selanjutnya, bagaimana keterampilan khusus mahasiswa dengan mampu meningkatkan atau mampu merintis pengembangan unit usaha budidaya tanaman. Untuk mengukur CPL yang dibebankan pada mata kuliah, maka asesmen yang dilakukan adalah mahasiswa membuat poster, kemudian diupload di grup WhatsApp, kemudian membuat esai dan tetap akan diupload di grup WhatsApp, membuat rekaman suara yang diupload di grup WhatsApp, kemudian video presentasi nantinya akan diupload di YouTube. Ada pembuat makalah, kemudian
kuis yang akan dilakukan setiap kali pertemuan dan akan menggunakan Google Form. Selanjutnya kehadiran juga menggunakan Google Form. Untuk selanjutnya, kami akan menyajikan cuplikan video pembelajaran untuk pertemuan pertama pada mata kuliah Sistem Pertanian Terpadu. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pasti tambah semangat setelah memasuki semester 6 ini. Artinya kalian sudah mengalami atau sudah melakukan liburan pertengahan semester, ya. Biasanya 2 minggu setelah semester ganjil masuk semester genap ada liburan. Nah biasanya kalau orang kurang liburan itu semangatnya tinggi. Nah ini pertemuan kita di semester 6, artinya ini pertemuan terakhir kita melakukan perkuliahan di dalam kelas. Karena pada semester 7 nanti kalian sudah persiapan untuk penelitian, magang dan KKN, ya. Oke, salah satu mata kuliah yang disajikan dalam semester 6 ini adalah Sistem Pertanian Terpadu. Nah, Sistem Pertanian Terpadu ini diampu oleh saya sendiri, Bu Sukmawati, dan nanti akan ditemani oleh Pak Suherman. Nah, dalam diskusi kita nanti, kalian bisa menghubungi saya di nomor WA, ya. Kalian bisa catat nomor WA saya, dan bisa juga lewat email. Jadi tidak ada lagi alasan untuk kalian tidak tahu ini ya, kita bisa berdiskusi di dalam kelas dan bisa berdiskusi lewat online melalui WA. Oke adik-adik semuanya, mata kuliah saya, karena ini pertemuan pertama kita di mata kuliah Sistem Pertanian Terpadu, artinya saya harus memperkenalkan mata kuliah ini. Nah, seperti yang saya katakan bahwa mata kuliah Sistem Pertanian Terpadu diampu oleh saya sendiri, Bu Sukma, dan Anda bisa menghubungi saya di nomor WA yang tertera di sini. Kemudian nanti di pertengahan semester, setelah pertengahan semester, maka akan diambil oleh teman dosen Pak Suherman, karena semua sudah kenal dengan Pak Suherman. Nah, Sistem Pertanian Terpadu, mata kuliah ini disajikan dalam bentuk 3 SKS. Apa yang dimaksud dengan 3 SKS? Berarti kita atau Anda mahasiswa punya hak untuk melakukan kuliah tatap muka. 2 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum. Maksud dari 2 SKS ini, tatap muka itu dilakukan 1 kali 2 SKS dikali 50 menit setiap pertemuan, dan harus ada belajar mandiri. Belajar mandiri itu seperti misalkan di internet atau membaca buku, dan seharusnya kalian melakukan dengan sadar 1 kali 2 SKS dikali 60 menit. Dan tentu tidak cukup kalau hanya tatap muka dan belajar mandiri. Kita akan menguji kalian dengan ada namanya penugasan terstruktur. Itu seharusnya setiap tugas-tugas yang diberikan kepada kalian itu hanya dilakukan 1 kali 2 SKS dikali 60 menit, artinya hanya 2 jam, ya. Jadi tidak akan menyita waktu kalian dalam belajar. Oke, kita lanjut. Nah, dalam melakukan perkuliahan Sistem Pertanian Terpadu, kita ada capaian pembelajaran luaran yang akan kita capai. Jadi bukan hanya datang duduk diam kelas. Kita berharap ya, setelah kalian keluar dari pintu sana, ya, kalian membawa bekal ini. Pertama, menguasai teori dan konsep IPTEX dalam bidang agroteknologi, seperti khususnya Sistem Pertanian Terpadu. Kemudian kalian memiliki peningkatan terhadap keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, dan kreatif dalam menerapkan IPTEX budidaya tanaman sesuai dengan standar kompetisinya. Kemudian meningkat kalian punya keterampilan umum, mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai lokal dan Islam. Dan yang ketiga, kalian punya keterampilan khusus, mampu merintis dan mengembangkan unit usaha budidaya tanaman. Ya. Kemudian untuk mengukur ini, apakah kalian sudah mampu nanti melakukan ini semua, maka ada namanya hasil asesmen. Di mata kuliah Sistem Pertanian Terpadu tidak ada ujian UTS dan akhir semester. Penilaian akan dilakukan melalui ini semua: pembuatan poster, ada penulisan esai, rekaman suara, video presentase, kemudian makalah,
ada kuis di setiap minggu, kemudian kehadiran masih menjadi pertimbangan utama juga dalam asesmen untuk mata kuliah sistem pertanian terpadu. Ya. Jadi kalian harus memahami bahwa kuliah itu kita keberhasilan saya mengajar adik-adik dan keberhasilan adik-adik dalam perkuliahan itu hanya ini. Ya. Kalian meningkat pengetahuannya, bertambah keterampilannya, itu tujuan orang kuliah. Kalau kalian keluar dari Universitas Muhammadiyah Parepare tapi tidak meningkat pengetahuannya dan tidak bertambah keterampilannya, berarti dosenmu gagal, kalian juga gagal, dan kita sama-sama gagal. Oke? Nah, kita lanjut. Apa yang akan dicapai setelah sistem pertanian terpadu? Kita lihat setelah sistem pertanian terpadu. Yang pertama adalah ini. Mahasiswa mampu mengidentifikasi potensi pengembangan sistem pertanian terpadu di Indonesia. Kemudian, mahasiswa mampu menemukan konservasi tanah dan air dalam sistem pertanian terpadu. Dan pada pertemuan ketiga, kalian akan belajar tentang bagaimana peran mikroba tanah di sistem pertanian terpadu untuk meningkatkan sifat biologi tanah. Dan bagaimana pendekatan pertanian organik dalam sistem pertanian terpadu dengan rujukan khusus pada daur ulang residu tanaman. Dan ini akan dilaksanakan selama 3 kali pertemuan, 3 minggu. Ini 1 minggu, 2 minggu, 2 minggu, ini 3 minggu. Totalnya ada 8 minggu pertemuan, 8 kali pertemuan untuk membahas ini. Ya, setelah 8 kali pertemuan, maka pertemuan berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Suherman. Ya, dengan materi sistem budidaya terpadu berbasis ikan. Kemudian sistem pertanian berbasis hortikultura, ada konservasi sumber daya dalam sistem berbasis padi, kemudian ada namanya agroforestry. Ya, jadi ini akan dipelajari nanti setelah 8 minggu atau setelah ujian tengah semester. Oke? Ada yang kurang dari materi ini mau ditambah? Aman, masih aman ya? Nah, untuk apa lagi namanya? Materi yang saya nanti akan ajarkan itu sedikit banyak ini saya ambil dari buku referensi ini. Jadi ini buku referensinya bagus sekali ini bukunya. Jangan dilihat ini bahasa Inggris. Karena bukunya bagus, kalau kita translate dalam Google Translate itu hasilnya bagus. Jadi nanti saya tidak menyuruh membaca semuanya. Jadi ada nanti setiap chapter, ya setiap chapter itu ada nanti arahannya bahwa baca buku ini di chapter ini. Ya, jangan takut, jangan cuma bahasa Bugis saja di pesan. Oke ya. Lanjut. Nah, capaian pembelajaran minggu pertama, karena tadi ini ada minggu pertama, jadi mohon maaf saya tadi menyita waktunya sedikit untuk perkenalan mata kuliah. Nah, capaian pembelajaran minggu pertama atau CPNK minggu pertama adalah bagaimana kalian mampu mengidentifikasi potensi pengembangan sistem pertanian terpadu. Ya, jadi kita harus tahu dulu, apakah memang sistem pertanian terpadu itu layak untuk dikembangkan. Bagaimana caranya kita melihat, ya? Bagaimana caranya kita mengidentifikasi potensi? Maka kita akan melakukan ini. Yang pertama, tentu yang akan kita lihat adalah potensi pengembangan sistem pertanian terpadu dari sisi usaha tani pertanian. Kemudian yang kedua, dari sisi usaha tani peternakan. Dan dari yang ketiga adalah dari sisi usaha tani perikanan. Karena pada dasarnya pertanian, peternakan, perikanan ini adalah satu skop besar ilmu pertanian. Jadi fakultas pertanian itu ikut. Ada pertaniannya, agroteknologinya, ada peternakannya, ada perikanannya, dan ada agribisnisnya. Jadi kita sebenarnya adalah sistem pertanian terpadu, mewakili ya. Nah, apa yang akan dilihat untuk melihat semua potensi pengembangan dari pertanian, peternakan, dan perikanan apabila akan dipadukan menjadi satu sistem usaha tani, maka ini akan dilihat apa yang dihasilkan oleh pertanian, apa potensi limbah dari pertanian, dan apa yang dibutuhkan oleh ketiga sistem usaha tani ini, dan teknologi apa yang sudah dilakukan. Tentu dalam kita melakukan satu usaha, maka ada masalah yang dihadapi. Ya, jadi tidak ada usaha yang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masa lalu, tapi kita juga punya masa depan. Oke? Nah,
karena saya berharapnya semua pribadi-pribadi atau mahasiswa yang ada di sini adil dalam mengetahui ilmu ini, ya, adil dalam dalam mengidentifikasi potensi pengembangan sistem pertanian terpadu, maka kita akan mencoba satu teknik pembelajaran namanya jigsaw. Jigsaw ini bagaimana melatih adik-adik untuk mampu berdiskusi sama temannya, mampu bekerja sama sama temannya, dan tidak kikir memberikan informasi pada kelompok lain. Ya, oke. Saya ingin kalian menghitung 1 sampai 3. Dimulai dari Alif. 1, 2. Nah, silakan ambil meja 1, 2, 3. Kemudian 2, 3. ya, silakan ambil meja juga. Kemudian 1, 2. oke, ingat nomornya masing-masing ya. Nah, kemudian yang sisa terakhir, Novi Sandel, bantu saya untuk mengawasi bagaimana kinerja mereka dalam berdiskusi. Oke ya? Bagaimana caranya? Ini 1, 2, 3 kan tadi? Nah, tidak apa-apa. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Silakan berkelompok. Nah, 1, 2, 3 pertama itu saya beri nama kelompok pertanian. Kemudian yang cewek yang manis-manis ini 3 orang, dia akan menjadi peternakan. Ya. Dan 2 lagi cewek yang dikawal oleh sama cowok 1 ini akan menjadi kelompok perikanan. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Silakan berdiskusi. Tulis ini semua. Oke ya. Silakan berkelompok. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tinggalkan tempatnya. Ya, dimulai dari sekarang. Saya kasih waktu 5 menit. Jadi nanti jam 10:45 kita selesai. Semua menulis ya, semua menulis. Karena kalian nanti akan menjadi duta kelompoknya masing-masing untuk bergabung dengan kelompok yang lain. Nah, masih ingat nomornya masing-masing tadi? Nomor 1 berkumpul. Masing-masing nomor 1 berkumpul. Kamu bertanya sama ini. Nah, kamu bertanya. Kan sudah ada peternak perikanan. Silahkan isi lagi peternakan sama perikanan. Nah, jadi kamu bertanya sama pertanian apa yang menjadi masalahmu, tulis yang ini. Begitu, jadi nanti pada akhirnya lengkap semuanya, potensi peternakan, perikanan dan pertanian. Oke, sekarang ditulis. Oke, 1 menit lagi. Oke ya, saya hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kembali ke kelompoknya masing-masing. Ya, sekarang saya kasih waktu lagi untuk berdiskusi sama temannya, lengkapi tadi itu, kasih cocok sama temannya apa informasi apa yang sudah diperoleh tadi dari hasil kunjungannya ke kelompok lain. Berdiri. Saya dengan lantang apa informasi yang sudah diperoleh. Kelompok lain, ya, anak-anak sekalian, adik sekalian, selalu diperhatikan, ya. Kita perhatikan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun observasi dari 3 kelompok, yang pertama itu pertanian. Adapun hasil produksi yaitu beras, potensi limbah yang dihasilkan yaitu jerami, sekan. Apa yang dibutuhkan? Pupuk, air, dan pestisida. Yang keempat, teknologi, yaitu pengelolaan kompos dan limbah pertanian. Masalah yang dihadapi, kerusakan lingkungan akibat pestisida kimia. Oke, terus lanjut. Untuk peternakan, hasil produksi, yaitu daging. Untuk potensi limbah, feses. Yang ketiga, apa yang dibutuhkan, yaitu pakan. Teknologi,
biokompos. Sedangkan masalah yang dihadapi yaitu penyakit. Untuk perikanan, hasil produksi telur, rumput, ikan, dan udang. Untuk potensi limbah, sisa pakan. Yang ketiga, apa yang dibutuhkan, pakan dan tambak. Yang kelima, yang keempat, teknologi pembibitan. Dan yang kelima, kekurangan air. Oke. Jadi tadi sudah sepakat semua atau sudah mengetahui bagaimana potensi sebenarnya yang ada di pertanian. Ya, jadi kita melihat bahwa pertanian selama ini yang dianggap hasil hanya yang dipanen. Limbah tidak dianggap sebagai hasil, tapi sesuatu yang harus dibuang, ya kan? Seperti itu. Nah, sehingga apa? Kesamaan dari tiga usaha tani ini rata-rata penyakit yang jadi masalahnya. Ya, rata-rata penyakit. Apa yang menyebabkan itu penyakit muncul? Karena ada masalah di sistem pertanian kita, di sistem perikanan maupun di sistem peternakan. Nah, masalah yang dihadapi oleh pertanian, peternakan, dan perikanan inilah yang akan dicoba untuk diselesaikan oleh sistem pertanian terpadu. Ya? Oke. Nah, kita melihat, saya akan coba memaparkan sedikit materi. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini saya membandingkan 3 lahan, masing-masing ada jagungnya. Yang pertama ini monokultur. Apa yang terjadi kalau monokultur? Tadi saya katakan bahwa pasti terjadi persaingan untuk mendapatkan sinar matahari. Perakarannya sama, panjangnya. Pasti terjadi persaingan untuk mendapatkan air di dalam tanah. Pasti terjadi persaingan untuk mendapatkan unsur hara. Dan apabila terjadi serangan hama penyakit, bagaimana? Nah, ya kan? 3 bulan kita mengusahakan pertanian. Setelah 3 bulan yang didapat tidak ada buahnya karena ada serangan hama penyakit. Nah, kemudian ini ada sama-sama dia punya jagung, tapi ada kacang hijau. Tuh. Apa yang membedakan? Ini dari ketinggian tanaman saja beda. Jadi kalau misalkan ada matahari yang lolos di sini akan ditada oleh di bawahnya. Perakaran juga beda, jenis tanaman juga beda. Ada tanaman ini. Ada monokotil ya, ada legum. Tahu tanaman legum kan? Tanaman yang mampu menambah nitrogen. Sementara jagung sangat membutuhkan nitrogen. Jadi kalau dilakukan pemupukan, maka ini akan membantu untuk memegang nitrogen. Setelah itu diberikan kepada jagung. Begitu juga akar tanamannya, beda panjangnya. Jadi kebutuhan di dalam tanah boleh dikatakan tidak terjadi persaingan. Kemudian ini juga sama. Ini kalau saya lihat ini kacang tanah. Kacang tanah juga termasuk jenis tanaman legum. Ya. Apa yang membedakan ini? Pertama, kalau terjadi serangan hama penyakit, minimal kalau ini yang terjadi serangan penyakit, kita masih punya harapan mendapatkan hasil ini sama dengan di bawah. Ini masih sama-sama pertanian. Nah, kalau kita punya tetangga yang mempunyai ternak, kita juga bisa berkolaborasi. Kenapa? Jagung yang dibawa keluar hanya biji jagung, sementara ini tidak dibawa keluar daunnya. Kalian kasihlah peternakan, tapi dengan syarat kasih kami fesesnya, kasih kami urinnya. Di mana kalian? Di situ. Silakan meneliti tentang feses. Silakan meneliti tentang bagaimana berbuat pupuk cair. Silakan meneliti berapa dosis pupuk yang harus diberikan ke sini. Di situ kalian berada mahasiswa. Oke? Nah, kita lanjut. Kita lihat lagi. Tadi ada yang mengatakan aspek lingkungan. Bedakan ini. Ini kalau kita memupuk seperti ini semua akan terserap. Karena semua tertutup oleh tanaman. Tapi ini tidak akan terserap semuanya. Ini kita pupuk urea atau pupuk kimia. Kalau apalagi cara pemupukannya ditaruh di atas tanah, itu akan bereaksi dengan udara, membentuk nitrosida. Tahu kerusakannya nitrosida? Jauh lebih besar kerusakannya daripada karbon dioksida. Dan itu oleh pertanian. Ya, jadi nanti ini pertanian
jangan jadi pegawai bank, kembali jadi petani yang cerdas. Supaya kerusakan bisa dihindari. Oke ya? Nah, mengapa pertanian harus berkelanjutan? Sistem pertanian terpadu adalah salah satu contoh dari sistem pertanian berkelanjutan. Ini tadi yang saya kemukakan di awal. Dulu lahan kita seperti ini, ya. Kemudian ini bertambah terus manusia, bertambah kebutuhannya, pasti butuh rumah. Nanti kalau aku sudah menikah, tinggal sama mertua atau sama orang tua, pasti mau punya rumah kan? Punya rumah berarti ada lahan yang dikorbankan untuk membangun rumah, ya kan? Bertambah. Ya. Kemudian, nah sistem pertanian terpadu kan tadi kita sudah tahu bahwa kita harus berkelanjutan. Nah, salah satu contoh dari sistem pertanian berkelanjutan adalah sistem pertanian terpadu. Bagaimana kita memadukan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dalam suatu area. Ini banyak sekali contoh-contoh di internet. Ini dari internet Ibu ambil, ya. Jadi kita bisa menanam padi sampai memelihara itik atau bebek. Yang harus dilakukan dan ditahu kapan bebeknya dilepas, kapan bebeknya jangan dilepas. Ya. Kemudian kita bisa memelihara ikan. Bagaimana modelnya? Apakah minat padi? Ada semua di internet. Ada di ujung jari kalian. Ya. Nah, kemudian ini agroforestry. Agroforestry itu bagaimana kita menggabungkan unsur kehutanan dalam sistem pertanian. Dan tentu ini semua ada masalahnya. Ya. Ini masalahnya kita harus tahu kapan bisa dilepas. Karena jangan sampai terlepas memakan semua padi. Ini juga kalau dibagi begini berkurang luas lahannya untuk ini padi, ya. Kemudian ini kalau ditanami pohon ada juga tanaman yang tidak bisa tumbuh di bawah pohon. Jadi semua ini butuh ilmu pengetahuan dan teknologi bagaimana cara mengaturnya. Dan tugasnya kalian, ya. Oke, dan kita lanjut. Nah, ini sebenarnya yang diharapkan oleh keluarga petani. Jadi kalau kalian nanti sudah berkeluarga, ya, itu uang sumbangannya belikan tanah, bikin seperti ini, ya. Ada rumah, bikin, ada peternakan, ada ini pertanian. Ini kan kalian sudah dapat ilmunya semua, tinggal dilaksanakan. Kita berharap sebenarnya keluarga petani memiliki ini supaya apa? Mandiri dalam mengelola lahan pertanian. Oke? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ya? Nah. Oke. Jadi dari tadi serangkaian diskusi kalian, ya, dari serangkaian diskusi kalian tadi itu kita bisa menyimpulkan bahwa sistem pertanian terpadu masih memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di Indonesia. Karena kita punya biomasa di pertanian, kita punya biomasa di peternakan dan di perikanan. Kemudian sistem pertanian terpadu merupakan sistem yang memanfaatkan limbah sebagai sumber energi. Jadi limbah jangan lagi dianggap sebagai sesuatu yang harus dibuang, tetapi sesuatu yang dibutuhkan. Kemudian sistem pertanian terpadu merupakan sistem yang menggabungkan dua atau lebih unit usaha tani dalam satu tempat atau dalam waktu yang bersamaan. Oke? Mengerti sampai di sini? Oke, nah sekarang apa yang menjadi tugas kalian? Untuk saat ini sebagai mahasiswa, buat rekaman mengenai potensi pengembangan sistem pertanian terpadu berdasarkan kelompok diskusi yang tadi. Dan waktunya 1 minggu, dikirim sebelum pertemuan kedua dimulai. Oke, sepakat ya? Nah, kita mencoba melihat, menyemangati diri kita bahwa ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, ya. Artinya seseorang yang begitu kreatif dan semangat dalam melakukan pekerjaan pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang dia kerjakan. Dalam arti kata, nilai tidak akan mengkhianati hasil usaha kalian. Oke? Nah, silakan mengisi daftar hadir saudara di form yang dikirimkan di grup, ya. Kemudian terima kasih. Maaf jika ada salah-salah kata. Kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.